لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالmuttaqin. La yasta'dzinuka, tidaklah meminta izin kepada engkau Nabi, alladzina, siapa orang-orang, yu'minuna yang beriman. Siapa alladzina? Beriman billahi, terhadap Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Minta izin kepada Nabi fit takhallufi, untuk terlambat datang atau tinggal, tidak ikut perang, tinggal di Madinah, tidak ikut perang Tabuk. Dari ayyujahidu, an ayyujahidu, dari berperang mereka, siapa alladzina, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Wallahu, dan Allah, alimun, ialah maha mengetahui, bil muttaqina, terhadap orang-orang yang bertakwa. Jika orang yang benar-benar beriman tidak akan minta alat, tidak akan memberi alasan, minta izin untuk tetap tinggal di Madinah, karena tahu bahwa perintah Nabi itu pasti menghidupkan diri mereka, kehidupan yang sesungguhnya. Meskipun harus berkorban jiwa raga, bahkan mati syahid di jalan Allah, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Tidak ada kerugian sama sekali. Jadi yang mencari-cari alasan untuk melakukan suatu pelanggaran itu sebenarnya orang yang terjangkit penyakit hati, penyakit batin. Kalau orang yang patuh taat, apa yang diperintahkan, yakin bahwa itu adalah petunjuk kebaikan. Tidak mendebatnya dengan berbagai alasan. Innama yasta'dzinuka, hanyalah minta izin kepada engkau, fit takhallufi, dalam tinggal tetap di Madinah. Siapa alladzina, orang-orang, la yu'minuna, yang tidak beriman. Siapa alladzina billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sebenarnya yang minta izin tinggal tetap di Madinah dengan beralasan jarak tempuh, alasan udzur ini dan semacamnya, itu sebenarnya orang yang terjangkit penyakit, tak beriman dan tak yakin adanya hari akhir. Maksudnya bagaimana? Orang yang yakin dengan hari akhir, ada kepastian harapan di sana, masa depan yang sesungguhnya. Tapi orang yang meragukan tentang hari akhir lebih memilih kepastian yang di dunia. Wartabat, maka ragu-ragu, syakkat qulubuhum, hati mereka menjadi ragu, hati mereka, fiddin, dalam urusan agama. Fahum, sedangkan adapun mereka, fi raibihim, ialah berada dalam keraguan mereka, yataraddadun, bingung, yatahayyarun, bingung. Terus begitu, ikut enggak ya? Kalau ikut nanti nyawa hilang, harta keluar, biaya mahal, ini semuanya. Maka lihatlah dalam perang-perang yang terjadi, siapa yang paling ketakutan tentang kematian? Orang-orang munafik. Dan ini isyarah di setiap waktu, setiap kondisi, di setiap dimensi zamannya, ada situasi yang menjadi ujian. Ujian ketaatan. Siapa yang benar-benar mengindahkan perintah itu menjadi sempurna keimanannya, sedangkan yang membuat alasan untuk tidak melaksanakan perintah itu, dialah yang teruji ketaatannya. Teruji dalam arti ya bermasalah. Ini juga terjadi di lingkungan yang cakupannya kecil, lingkungan pendidikan, tidak secara luas wilayatul iman, tapi ketaatan dalam wilayah-wilayah kecil seperti pondok pesantren, santri, ketika dari awal sejak dia menyatakan dirinya sebagai thalabatun ilmi, mengikuti peraturan yang ada, ia akan mengindahkan apapun yang telah menjadi peraturan ini. Tetapi bagi mereka yang bermasalah mentalnya, selalu mencari alasan untuk tidak masuk madrasah, untuk tidak
hadir di kegiatan jamaah, untuk tidak ikut kegiatan yang wajib, yang diharuskan, dengan berbagai banyak alasan. Berbeda dengan memang udzur syar'i. Nah, dalam kondisi semacam itulah, kembali kepada sejarah, bahwa seharusnya tidak diberi peluang. Seharusnya tidak diberi peluang untuk mencari banyak peluang alasan. Sama-sama ada kesempatan, potensi untuk tidak ikut melakukan kebaikan, ketaatan. Ya, orang munafik itu melihat peluangnya. Tetapi orang-orang mukmin tidak menoleh kepada peluang itu sebagai pencarian alasan. Ya. Orang munafik, kami sedang ini, situasi panas, kemudian jarak tempuhnya jauh, kami fisik lemah. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak mengambil kesempatan itu sebagai alasan. Dijalani saja, bismillah. Nah, ini terjadi dalam skup lingkungan yang kecil di madrasah. Ada saja situasi yang memungkinkan orang untuk melakukan pelanggaran. Diajak teman, dipengaruhi ini dan semacamnya. Tapi bagi orang-orang yang taat peraturan, tidak akan pernah mengambil kesempatan pelanggaran itu. Padahal dia tahu sebenarnya, wah ini kalau orang nakal, jam sekian bisa melakukan pelanggaran. Jalur ini menjadi jalur tikus untuk mencari jalan keluar, melanggar. Wah ini kesempatan untuk membeli barang yang dilarang pesantren. Tapi bagi orang yang patuh, justru menutupnya. Secara orientasi orang yang dianugerahi ketakwaan, dia sebenarnya paham karena orang cerdas ya. Tahu ini jam sekian, ini peluangnya begini, ini kalau melanggar bisa saja alasannya A, B, C, D, dengan 100 alasan pun bisa. Tapi kenapa tidak memilih itu? Bahkan ketika dia teledor, mungkin lalai, mungkin sesuatu hal, dia tidak memilih untuk membuat alasan yang macam-macam. Kenapa kamu tidak masuk madrasah misalnya? Saya A, B, C, D, F, G semua huruf dipakai. Enggak. Saya lalai, selesai sudah. Mengakui kesalahannya. Nah, ini orang-orang yang mau mengubah dirinya. Maka beruntunglah orang yang kemudian menyadari kesalahannya, bahkan minta disanksi. Itu terjadi di zaman Nabi. Sampai level yang paling berat. Ada orang datang mengaku berzina. Ya Rasulullah, saya berzina. Hukum saya di dunia. Selesaikan urusan saya di dunia. Saya tidak ingin punya tanggungan di akhirat. Tidak ada saksi. Empat orang saksi tidak melihat langsung. Nabi mengabaikannya. Orangnya terus mengejar, saya berzina ya Rasulullah. Kedua kalinya merespon dengan cara memastikan, apakah orang ini waras? Temanmu, saudaramu ini waras? Ataukah ada sesuatu gangguan dalam pikirannya? Para sahabat mengatakan, beliau waras ya Rasulullah. Kami mengetahuinya sehat akal, tidak ada gangguan jiwa. Oh berarti pengakuannya sadar. Masih diabaikan dalam arti Nabi menunggu respon berikutnya. Saya berzina ya Rasulullah. Mulai sudah, ini sudah 3 kali nih. Pengakuan 3 kali sudah menyamai 3 saksi. Saya benar-benar melakukannya Rasulullah. Mungkin kamu itu hanya menindihnya saja. Tidak ya Rasulullah, saya benar melakukan perzinahan. 4 ini sudah. Apakah benar engkau melakukan hubungan badan seperti celak dimasukkan ke wadahnya? Iya ya Rasulullah. Hukum temanmu ini disangsi, dirajam sampai wafat. Ketika percikan darahnya mengena salah seorang, ada yang mengatakan, bagaimana bisa melakukan dosa besar padahal ada Nabi, ini adalah sahabatnya Nabi. Nabi langsung menegurnya orang ini. Tahukah engkau, orang ini taubatnya mengalahkan orang-orang Madinah yang baik-baik, yang saleh itu. Karena dia bertaubat. Makomnya dia, makom taubah. Mungkin boleh jadi orang terjebak dalam dosa, di mana dosa itu menjadikan tangga motivasi dia untuk naik kepada pertaubatan yang sangat mulia. Tapi jangan kemudian mencari-cari kesalahan untuk bertaubat dengan alasan sebagai motivasi perjalanan taubatnya. Jangan
sengaja mencebur diri seperti kisah Barsisah untuk melakukan dosa-dosa terutama yang besar. Ketika lalai lengah, itu saatnya kemudian mencambuk diri bagaimana termotivasi sadar. Nafsu lawamahnya dibangkitkan stimulusnya. Lawamah itu kan nafsu yang mencaci maki diri atas kesalahan-kesalahannya. Saya kok lalai ya, kenapa saya sholat sampai qadha tidak pada waktunya. Astaghfirullahaladzim. Dia sadar bahwa itu adalah karena tertidur, karena aktivitas terlalu padat. Mungkin semalam ada kegiatan sehingga ternyata sampai qadha sholat. Tapi tidak mencari alasan. Dia menjadikan semangatnya pertaubatan dari kesalahan itu. Dia akan mengevaluasi diri, mengadakan acara keagamaan. Ternyata tiangnya agama ditinggalkan. Ya Allah, siapa saya ini? Hamba bagaimana saya ini? Begitu dia mencaci maki, mencela dirinya sendiri dalam muhasabahnya. Beda dengan orang yang terjangkit penyakit. Oh, tidak apa-apa, kan cuma kodoknya itu tidak sengaja. Katanya di kitab, kalau tidur, tertidur, dia tidak berniat untuk meninggalkan, benar-benar lalai. Ini maksiatnya tidak seberat orang yang mencari alasan, berbagai pembenaran terhadap kesalahan dirinya. Maka orang yang begini tidak beruntung, kurang beruntung. Seharusnya keteledoran, ketergelinciran dirinya itu segera menjadi motivasi penyemangat berbuat lebih baik, bukan pembenaran untuk diterima kesalahannya. Ada orang yang begitu, masih membela diri, sudah tahu dirinya salah. Kenapa? Ananiyah, ego, tidak mau disalahkan. Iya, saya memang melakukan itu, tapi kan ada tapainya ya. Kata orang biasanya di kalangan santri, ki bertapai. Ini ai itu ai babibu tapai, ki bertapai. Beralasan untuk sebuah pembenaran atas kesalahan dirinya atau tidak terima ketika dirinya dalam posisi salah. Maka beruntunglah orang yang bertaubat, beruntunglah orang yang diberi maqamut taubah. Bukan beruntung dalam arti terjatuh dalam kesalahan, tapi bangkit dari kesalahan itu, bangkit dari lumpur kemaksiatan, membersihkan diri. Dan orang berbuat saat melakukan kesadaran itu tidak harus dia tercebur sendiri, tapi melihat orang lain lalai, terkena musibah, cukuplah dia untuk menghindarinya. Apakah orang untuk merasakan sakitnya tertabrak kendaraan harus dia sendiri ditabrak dulu? Tidak, tapi melihat orang lain ada kejadian peristiwa, lalu yang ditabrak ini mengadu kesakitan, lukanya menganga, dijahit sekian jahitan, lalu dia menceritakan, saya sakitnya luar biasa. Cukup orang lain menjadi peringatan bagi dirinya. Jadi pengalaman itu bukan kemudian harus dia sendiri yang mengalami, tapi pengalaman orang lain cukup menjadi kesadaran bagi dia untuk tidak melakukan hal yang mengakibatkan musibah itu terjadi. Walau aradul khuruja, dan andaikan mereka orang-orang munafik itu, orang-orang yang terjangkit penyakit hatinya, ingin keluar ma'aka bersamamu, la'addu lahu uddatan, niscaya mempersiapkan mereka lahu untuk khuruj, keluar bersamamu itu, uddatan, uhbatan, persediaan, minal alat, dari peralatan, wazat, dan bekal. Kalau benar-benar memang siap ingin ikut Nabi, ya sudah ada persediaan alat dan perbekalan. Walakin tetapi karihallahu bi'athahum, tidak suka Allah imbi'athahum, untuk membangkitkan mereka,
Ailam yurid khurujahum. Allah tidak menghendaki mereka keluar. Kenapa? Ya, penyakit munafiknya itu. Jadi orang-orang yang tidak mengambil peluang kesempatan berbuat baik, ya, sebenarnya tidak dikehendaki baik oleh Allah, dalam arti orang itu tidak mengambil peluang kebaikan dari Allah, ya. Fatabbatahum, maka memperlambat kaslahum, bermalasan mereka. Wakila lahum, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu, duduklah kalian, ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk, yang tidak bisa ikut perang, al-mardha, orang-orang yang sakit, wan nisa, perempuan, wasibyan, dan anak-anak. Ya, akhirnya statusnya sama dengan mereka, ya. Orang yang munafik ini dalam kondisi udzur, ya, secara fisik tidak ada bedanya dengan orang yang sakit. Bahkan lebih parah sakitnya, sakit hati, sakit jiwa. Dan sama dengan perempuan. Wah, ini sindiran keras bagi lelaki yang sejati, lelaki yang kuat, yang siap perang, disamakan dengan wanita yang memang secara tabiat manusiawinya, secara fitrah memang lemah. Umumnya lemah. Tapi ada wanita-wanita tangguh yang diizinkan oleh Rasulullah ikut perang karena ketangkasannya, kelihayannya, menunggangi kuda, membawa senjata, menebas musuh dengan pedangnya. Wasibyan, dan anak-anak kecil yang memang belum pada usia untuk berperang. Ai qaddarallahu ta'ala dzalik, artinya Allah mentakdirkan kepada hal tersebut. Jadi kalau memang orang-orang yang patuh dengan aturan, patuh dengan hal yang membuat orang ini baik, dia pasti mempersiapkan diri. Sekali lagi, kalau dicontohkan di pesantren, ya santri. Kalau dia memang sebenarnya ingin mengaji, ingin memperoleh kebaikan sebagai thalabatul ilmi, persiapannya matang. Buku-buku, kitab, alat tulisnya disediakan dengan benar. Tidak kemudian datang ke madrasah ditanya oleh gurunya, mana pennya? Lupa Ustaz. Tidak niat berarti sudah. Bukunya mana? Setelah dibuka, bukan buku komik yang ada dalam buku. Berarti dari pondoknya sudah, dari asrama sengaja cari peluang. Ini kalau tidak ada ustaz nanti baca komik. Ini munafik dalam bentuk ukuran kecil, tapi bisa menjalar menjadi ukuran yang lebih besar. Ya, kalau munafik di zaman Rasulullah bisa murtad, ya, keluar dari ketaatan pada Rasulullah. Lau kharaju, andaikan mereka keluar, fikum, pada kamu sekalian, mazadukum, tidaklah menambah mereka kepada kalian illa khabalan, kecuali kerusakan. Orang munafik semacam ini kalau ikut perang tidak menambah kekuatan bagi kaum muslimin, tetapi akan menambah kerusakan bitakhdhiril mukminin, dengan menipu daya orang-orang mukmin. Bikin kerusakan, bikin kericuhan internal, ya. Memprovokasi, ayo mundur, waktunya mundur. Sudah, jangan diserang, gitu. Seakan-akan kompak, satu barisan. Ini yang bubar, memecah. Gitu pasukan-pasukan kaum munafikin ikut membawa dalam perang, tapi kemudian membuat pecah belah. Jalan di tengah perjalanan memprovokasi. Kita buat apa, panas-panas jalan begini, enak di rumah saja bersama keluarga. Kita kan masih panjang umurnya. Mungkin yang muda-muda begitu. Kalau yang sudah agak tua ada apa-apa, ada sekalian mati. Kalau yang masih muda kan ingin hidup, menikmati dunia dulu. Ada yang mungkin masih belum menikah. Wah, ini kalau mati tidak sempat menikah nanti kita. Ayo pulang saja. Ada saja provokasi untuk melakukan penggembosan terhadap semangat yang sudah tumbuh di kalangan orang-orang mukmin. Contoh di sekitar kita ada, di lingkungan asrama, di lingkungan pesantren, madrasah, penggembosan semacam itu ada. Seakan-akan menjadi bagian dari komunitas tersebut, tetapi sebenarnya omongannya, sikapnya, perilakunya tidak mendukung. Tidak mendukung. Beberapa waktu yang silam di
era-era yang lalu. Justru kadang-kadang dari orang yang seharusnya menjadi panutan, digugu dan ditiru. Tapi mengatakan, buat apa kalian lama-lama di pondok? Kalau kalian cerdas, lanjutkan. Ini ada sekolah favorit begini begitu. Saya santri semestinya dia tekun di pesantren, berkhidmah lebih lama, kecerdasannya untuk kebaikan agama, malah melanjutkan pada hal-hal yang justru kadang tidak jelas. Ingin perguruan tinggi di luar dan semacamnya yang kadang-kadang ketika dijalani menjadi keburukan bagi dia. Hanya untuk pengalaman tinggal di kos-kosan, gaul dengan dunia kampus yang menjerumuskan dia berbuat dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Mending di pesantren tetap bisa menjaga iffahnya, harga dirinya. Nah, ini justru orang yang menjadi komunitas bagian dari itu. Atau teman-teman yang memang nakal ya. Satu kamar, tapi di kamar membuat provokasi, ajakan-ajakan pelanggaran. Begitu ada kesempatan. Ya. Masih mending ketika kesalahan itu, pelanggaran itu dia sendiri saja yang melakukan, tidak ngajak orang lain. Tapi ketika sudah menjalar, menularkan penyakitnya, ngajak temannya, ayo sama-sama. Nah ini sudah. Jadi contoh besarnya di Quran seperti ini. Contoh kecilnya dalam ukuran kemunafikan kecil terjadi di sekitar kita. Wala awda'u khilalakum, dan niscaya awda'u khilalakum ini maksudnya apa? Asra'u bil masih, mempercepat bil masih jalan bainakum di antara kamu sekalian bin namimati, dengan namimah, menyebar omongan ya. Namimah ini adu domba. Jadi paling cepat jalannya kalau untuk menebar adu domba. Kamu katanya si fulan begini, tapi bilangnya katanya kepada yang lain, enggak ya. A dan B diadu oleh C. A, kamu kata B demikian. B, kamu kata A demikian. Ini kalau urusan namimah untuk menyebar berita hoax, untuk menyebar provokasi, sangat cepat jalannya. Tapi kalau urusan perjuangan, lamban perjalanannya. Penyemangatnya apa? Ya semangat dari bisikan dirinya dan setan alladzi waswisu fi sudurin nas. Lihat orang-orang yang berbuat maksiat. Semangat. Semangat. Orang yang melanggar peraturan itu semangat. Setelah selesai, iya ya, kita kok punya kekuatan seperti itu. Padahal perjalanan yang sulit bisa dilewati. Semak belukar hutan agar tidak ketahuan keamanan, kok bisa kita lewati. Kadang membanggakan buat mereka. Ingat waktu kita melanggar dulu, kita bangga amanat, buru ke alas, capok duri, loka. Cerita kebanggaan. Ingat waktu kita keluar dulu keluyuran gini-gini, naik truk bisa kemana-mana, tidak ketahuan. Pengalaman yang buruk itu jadi kebanggaan. Kenapa kok kuat? Tapi kalau urusan mau hadir ke kegiatan, minta fasilitas, kendaraan yang begini, tidak berpikir untuk naik truk terbuka misalkan. Tapi urusan pelanggaran, apapun yang terlihat itu adalah fasilitas untuk melakukan pelanggaran, ditempuh, diambil. Lihat para pembegal, para perampok, lihat bagaimana para pencuri mempertaruhkan dirinya untuk melakukan kejahatan. Semangat macam apa ini? Semangat yang didorong oleh nafsunya, oleh setan. Yabghunakum yatlubuna lakum, mencari mereka itu kepada kamu sekalian al-fitnah bil ilqa'il adawati, dengan menimpakan permusuhan. Kalau urusan orang-orang munafik paling semangat. Wa fiikum, dan pada diri kamu sekalian samma'una lahum, banyak dengar, mata-mata ya. Banyak dengar itu mata-mata. Ketika pengen musuh, ini saya dengar kabar, katanya nanti demikian. Kadang ikut rapat, kemudian menyebarkan hasil rapat. Ma yaquluna, apa yang mereka katakan. Sama aqabulin, pendengaran menerima.
Nah ini kalau di sini, yang di sini adalah sama'una lahum adalah orang yang banyak mendengar kebaikan, ya. Tapi kalau orang yang munafik mencari kesempatan buruk. Nah, tapi ayat ini sebenarnya menceritakan bahwa ada orang yang mendengar kebaikan. Wa fikum sama'una lahum. Dan pada diri kalian ada yang mendengarkan pada mereka itu ma yaquluna, apa yang mereka ucapkan, sama aqabuli. Nah, kalau di sini nih berarti orang mukmin ada yang tergiur menjadi pendengarnya orang munafik, kan begitu. Kenapa? Tertular sudah. Bahkan boleh jadi diperalat menjadi mata-matanya orang munafik. Sadar atau tidak? Bisa saja sadar menjadi bagian itu. Kenapa? Karena sudah terjalar virus kemunafikan. Ini contoh besarnya ketika zaman Rasulullah ikut terlibat, ikut bisikannya orang-orang munafik. Wallahu alimun bidzalimin, dan adapun Allah ialah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Contoh kecilnya di lingkungan kita, dia orang baik-baik tapi diminta oleh temannya yang nakal. Saya enggak banyak. Cak lebala. Tokui mun beda keamanan kabada. Dia enggak ikut terlibat, tapi ikut menjaga pelanggarannya agar tidak diketahui oleh keamanan. Boleh karena terancam atau karena kedekatan teman gengnya atau masih saudara atau juniornya, sehingga ikut terlibat. Padahal ini orang baik, tapi saya enggak, ya, gayanya. Padahal nah ini di bawah ancaman atau karena toleran atau karena dianggap kesetiaan, akhirnya orang baik menjadi bagian ikut andil dalam keburukan. Ya ada, kalau pahala ada sahamnya, tapi kalau dosa ini juga berarti ada sahamnya, ikut mengambil bagian dari man a'ana ala ma'siyati, kan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.